Ini dikit tapi ya ini rekan-rekan yang dipegang oleh Pak Narkoba adalah salah dari Nah, kemudian ini liquid tadi ya, sabu cair yang kita dilakukan ini, ini. Adapun ini adalah sabu. Pak Kabit sini Pak Kabit. Kanan Pak Kabit. Kanan Pak Kabit. Kanan Pak Kabit. Kanan. Oke, tahan Pak. Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap narkoba jenis baru berupa sabu cair yang dapat dicampur ke dalam kopi dan liquid. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan pengungkapan narkoba tersebut berdasarkan kerjasama dengan pihak Bea Cukai. Menurut Mukti, sabu cair dicampur ke dalam kopi dan liquid merupakan modus baru yang digunakan pelaku penyalahgunaan narkoba. Dalam nilai ini kita juga gabung dengan Bea Cukai untuk mengungkap sabu cair. Sabu cair ini adalah barang yang baru masuk di Indonesia yang akan dicampurkan ke dalam kopi atau ke dalam liquid. Inilah modus baru ya, untuk mengelabui petugas ya, dia dengan cara minum kopi bisa fly, dengan cara itu bisa fly. Makanya untuk sabu cair ini kami akan tetap melakukan pengawasan seketat-ketatnya dengan Bea Cukai agar tidak masuk ke Indonesia. Karena barang ini adalah dari negara luar, dari Iran ya, untuk dipakai minum kopi dan dijadikan liquid ya. Jadi sulit deteksi. Alhamdulillah dengan jasa Bea Cukai kita berhasil mengungkap 1,3 liter sabu cair yang akan masuk ke Indonesia, yang sudah masuk ke Indonesia ya. Ini adalah modus baru yang akan digunakan dicampur kopi ya, kopi ataupun liquid. Jadi nggak fly nggak perlu bakar-bakar, campur kopi fly langsung minum sabu cair ini. Yang berikutnya kita juga selain mengungkap ekstasi, semua kita juga mengungkap barang-barang obat berbahaya. Karena ini juga hasil penilaian bahwa kejadian kriminal timbul juga akibat obat-obat berbahaya seperti tramadol, terus Alzheimer. Ini adalah untuk diminum untuk orang melakukan tawuran atau melakukan begal. Ya, makanya obat-obat ini sekarang pun masih gencar untuk obat-obatan tetap kita operasi terus sampai ke toko-tokonya sampai bersih dari Jakarta ini. Ya. Untuk sabu cair ini akan digunakan untuk pesta tahun baru, tapi alhamdulillah sudah dapat dilakukan oleh kami dan Bea Cukai. Nanti makanya kita minta pendapat dengan Bea Cukai atau saran Bea Cukai ya, agar kerjasama yang terus dilakukan oleh kami dan Bea Cukai tetap berlangsung. Ya, ini keberhasilan bukan hanya Polda Metro, tapi juga dengan Bea Cukai. Ya, karena barang ini dari luar dan sangat-sangat unik untuk penggunaannya dan sangat-sangat dapat menipu atau mengelabui petugas ya, bahwa barang ini adalah mengandung sabu. Demikian dari kami, mungkin dari Pak Teri. Silakan Pak Teri. Baik, terima kasih kesempatannya Bapak Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Bapak Wiki, kemudian Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Irfan dan Pak Jani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya yang budaya saling kebajikan. Yang pertama, kembali kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan informasi dari masyarakat dan tidak lepas dari kepemimpinan untuk tim gabungan bersama di Reskoba Polda Metro Jaya yang tidak henti-hentinya bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun negeri sebagaimana menjadi tekad kami di jajaran Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi pengungkapan yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur Reskoba Polda Metro Jaya tentang beberapa jenis barang bukti serta jumlah barang bukti yang sudah diungkap sedemikian rupa yang memang dilakukan operasi selama 2 minggu tidak lepas dari terutama dari terkait dengan sabu cair tadi atau liquid metamfetamin, tidak lepas dari proses pengembangan kasus dan analisis bersama yang dilakukan antara Polda Metro Jaya dengan kami di jajaran Bea Cukai maupun Bea Cukai yang ada di Bandara Soekarno-Hatta maupun di bandara internasional yang lain maupun juga di jalur-jalur Bea Cukai yang ada di kiriman, jasa kiriman. Dan ini tadi disampaikan oleh Direktur Narkoba Polda Metro Jaya bahwa esensi sabu cair tersebut berasal dari Middle East atau Timur Tengah. Nah itu mungkin
karena selama ini sudah banyak dilakukan pengungkapan, maka sindikat tidak akan berhenti untuk melakukan metamorfosa modus operandi, sehingga melakukan modus operandi yang mereka berharap tidak terungkap oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Namun demikian, berkat kejelian analisis yang dipimpin oleh Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya serta bersinergi dengan kami di dalam melakukan interdiksi di perbatasan negara kita, maka dapat diungkap walaupun ini mungkin dari sisi kuantiti tidak sebesar ganja atau ekstasi yang ada di depan kita, namun dari sisi kualitas tentu ini merupakan modus baru yang artinya berimplikasi secara internasional dan nasional. Karena apa? Bisa dibayangkan ini kan barang-barang yang mudah dikonsumsi ya, mau melalui ekstra kopi maupun melalui liquid vape. Jadi mungkin ini menjadi peluang baru sebenarnya untuk sindikat, bahwa ternyata ada, namun berkat kolaborasi dan sinergi yang tidak berhenti dan selalu berkualitas bersama Reskopa Polda Metro Jaya, maka kami dipimpin oleh Reskopa Polda Metro Jaya berhasil mengungkap untuk penyelundupan dan peredaran sabu cair yang memang dikamuflasekan melalui cairan. Mungkin tidak kalah pentingnya sebagai penguat Pak Direktur bahwa dari pengungkapan secara keseluruhan ini yang perlu kita perhatikan adalah negara kita memerlukan generasi muda dan memerlukan penghematan terhadap pengeluaran keuangan negara, di mana di dalamnya terkandung